Kementerian Kominfo diduga menjadi institusi terbaru yang diisukan mengalami kebocoran data. Dalam kabar yang tersebar di media sosial, ada 1,3 miliar data kartu registrasi SIM prabayar yang bocor. Kebocoran data berjumlah 1,3 miliar diunggah oleh akun bernama Bjorka dalam forum bridge.to. Data sebesar 87 GB diklaim berisi nomor induk kependudukan, nomor ponsel, provider telekomunikasi, dan tanggal registrasi. Sejumlah transaksi data kartu SIM sempat beredar. Seorang penjual data bahkan memberikan sampel nomor induk kependudukan atau NIK, nomor ponsel secara cuma-cuma dengan jumlah 2 juta data kartu SIM. Soal kebocoran data ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate hanya mengimbau masyarakat untuk menjaga privasi data pribadi masing-masing, mencegah adanya kebocoran data pribadi. Johnny G. Plate meminta masyarakat menjaga nomor induk kependudukan atau NIK KTP-nya dengan tidak sembarangan memberikan NIK kepada orang lain atau pihak ketiga agar data itu tetap aman. NIK kita jangan sampai kita gunakan tidak di bawah kontrol kita. Jadi diberikan NIK itu hanya untuk hal-hal yang betul terpercaya dan dibutuhkan. Yang kedua, kita punya platform-platform digital dan semua di perangkat kita harus selalu kita ganti passwordnya. One time password itu harus selalu diganti sehingga kita bisa jaga agar tidak diterobos. Menurut Menkominfo, cara paling efektif menghindari pencurian data adalah aktif mengganti kata sandi pada platform digital yang digunakan, serta memperkuat pengamanan data pribadi. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi selengkapnya soal kebocoran data, pendaftaran kartu SIM, telepon seluler, dan penjelasan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi soal kebocoran ini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Masni Ramawati di gedung Kemenkominfo Jakarta. Masni, apakah Kemenkominfo telah menemukan terkait dengan penyebab ataupun asal dari kebocoran data ini dan bagaimana cara mengantisipasinya? Ya baik Juna dan Saudara, tadi Kominfo juga telah menyebutkan bahwa saat ini Kominfo sedang melakukan pendalaman dan juga investigasi mendalam dari bocornya data 1,3 miliar data SIM card penduduk Indonesia. Namun tadi Kominfo juga menyebutkan ada dua dugaan, yaitu adanya serangan dari luar ataupun dari dalam. Namun Kominfo juga tetap menyebutkan ini masih akan dilakukan investigasi mendalam dan akan mengecek apakah nanti data ini benar-benar valid ataupun tidak. Namun tadi Kominfo juga menyebutkan bahwa dari 20 juta data yang diberikan sebagai sampel oleh hacker itu sekitar 15-20% itu datanya ada kemiripan. Namun di sini dibilang bahwa data yang kemiripan itu antara nomor telepon juga nomor NIK itu bisa tidak hanya di dalam satu server, tapi ini merupakan ada di beberapa server. Dan juga Kominfo menyebutkan bahwa dari data yang bocor itu tidak berasal dari data yang dari Kominfo, dan Kominfo tidak mempunyai data dari dari 1,3 miliar data yang bocor tersebut. Namun sehingga saat ini Kominfo juga akan terus melakukan pengecekan dan juga terus melakukan investigasi mendalam apakah apa yang menjadi penyebab dari kebocoran data ini dan juga bagaimana nantinya akan mengatasi dari kebocoran data ini. Juno. Ya Mas Ni, artinya dalam konversi tadi Kemenkominfo ingin menyatakan bahwa kebocoran ini berada di provider telepon seluler. Lalu bagaimana dengan pencegahan agar pencurian ataupun pengambilan data dari kartu SIM ini tidak terjadi? Ya, untuk dari pencegahan agar data ini tidak terjadi, dari Kominfo sendiri akan tetap melakukan investigasi mendalam juga. Dan dari tadi sempat kami menghubungi dari pengamat cyber juga menyebutkan bahwa seharusnya dari tim cyber dari pemerintahan juga baik itu dari instansi ataupun dari Kominfo sendiri itu memiliki enkripsi 2 langkah di mana nanti akan ada pengacakan data dan nantinya tidak ada
kebocoran data lagi, dan ini sistem keamanan cyber Indonesia ini harus diperkuat, dan semoga nantinya tidak ada kebocoran data lagi, di mana nanti jika terjadi lagi kebocoran data ini akan menyebabkan dampak yang lebih besar, tidak hanya dampak dari data kita yang tersebar dengan begitunya, juga dapat menyebabkan dampak yang lebih panjang seperti adanya penipuan online dan juga penipuan-penipuan lainnya yang ini juga dapat meresahkan kepada masyarakat. Dan nantinya dari pengamat cyber juga mengatakan dan juga berharap nantinya dari Kominfo sendiri bisa menjaga data ini dan tidak akan terjadi kebocoran data lagi ke depannya. Baik, kita harapkan pemerintah dapat mengatasi terkait dengan dugaan kebocoran 1,3 miliar data kartu SIM prabayar. Terima kasih rekan Masni Rahmawati dari Gedung Kemenkominfo Jakarta.